Halo semua, hari ini papa saya akan memberikan informasi dan intisari dari firman Tuhan hari ini, tanggal 9 April 2020. Selamat malam teman-teman dan adik-adik sekolah minggu. Seperti biasa, sehabis persekutuan, saya akan membagikan intisari persekutuan kami malam ini yang akan berguna untuk memotivasi adik-adik untuk semakin rajin membaca kitab suci, berdoa, baca kitab suci, doa tiap hari. Hari ini kami belajar tentang roh. Ayat yang mendasarinya ada beberapa. Yang pertama adalah Kisah Para Rasul 1 ayat 8, saya bacakan. Ketika Tuhan Yesus mau terangkat ke sorga, setelah mati, disalibkan, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit, Tuhan Yesus setelah 40 hari terangkat ke sorga. Sebelum terangkat ke sorga, Tuhan Yesus memberi ayat yang sangat indah, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan ayat yang kedua adalah Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan ayat yang ketiga yang adik-adik gampang hafal, 1 Tesalonika 5 ayat 19, janganlah padamkan roh. Intisarinya begini adik-adik. Jadi ketika kita menerima Kristus Yesus sebagai juru selamat penebus dosa kita, kita harus membaca kitab suci setiap hari dan berdoa. Kita berdoa minta pimpinan kuasa Roh Kudus. Ketika adik-adik merasa malas, ketika adik-adik merasa apa sih gunanya baca kitab suci, adik-adik harus memohon bantuan Roh Kudus. Doanya sangat sederhana. Tuhan, Allah Bapa, biarlah Roh Kudus turun ke atasku. Berilah aku Roh Kudus agar aku semakin mencintai firman Tuhan. Karena agar kita mencintai firman Tuhan, agar kita semakin mengerti bahwasanya Injil itu adalah kekuatan Allah, kita harus dibantu oleh Roh. Dalam persekutuan kami tadi ada yang sharing, kalau dia sudah menerima Roh, berarti dia akan menjadi orang hebat. Oh bukan adik-adik, kita masih tinggal di darah dan daging, masih dikuasai oleh ego kita. Kalau dulu orang tua kami sering menyebut ada suara malaikat yang baik, ada suara setan yang jahat. Ketika kita membaca kitab suci setiap hari dan kita meminta pimpinan Roh, kita akan semakin dikuatkan, diberi kepekaan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Tetapi ketika kita mendiamkan Roh itu, kita akan menjadi malas. Jadi intisarinya adik-adik sekolah minggu, tetaplah rajin membaca kitab suci, berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Percayalah, seperti yang saya katakan sebelumnya, Injil itu adalah kekuatan Allah, membangkitkan, membangunkan. Khususnya kita berdoa bagi pemerintah bangsa Indonesia, Bapak Presiden Jokowi dan aparat pemerintahan, menteri-menteri, agar beri Tuhan kuasa oleh Tuhan Yesus, oleh Roh Kudus, agar diberi hikmat supaya boleh memimpin bangsa kita dalam masa yang sukar ini. Saya percaya, kita percaya El Shaddai, Tuhan pasti memberi kuasa. Demikian intisari renungan firman. Selamat malam, shalom, Tuhan memberkati.